Oke, video yang terakhir ini dari balok ya, sudah kita dapat tadi X yang rumusnya tadi SB kali, maaf, yang X tadi K inverse kali P ya, K inverse kali P. Nah, didapatlah X nya seperti ini rupa. Mudah-mudahan sama hasil kita nanti ya. Jadi ingat, X1, X2, X3 adalah momen, X4 adalah gaya vertikal, jangan lupa ya. Nah, tentu padanannya adalah P1, P2, P3, P4. P1, P2, P3 adalah momen, P4 adalah gaya vertikal. Nah, sementara X1, X2, X3 adalah rotasi. Ya, kalau saya salah sebut tadi, X1, X2, X3 adalah rotasi, X4 adalah defleksi. Dan nah, harganya nih, jangan lupa X itu sekian ini ya. Inilah harga X1, X2, X3 sampai X4, tapi masih kali per EI. Dari mana dia? Dari K inverse tadi. Kan ingat rumus X adalah K inverse kali P. Nah, jadi K inverse itu mengandung 1/EI. Oke, jadi lihat ini. Jadi jangan sampai punya pemikiran X4 kok besar kali, 2400 sekian kilonewton, bukan. Itu 2453,5 masih dibagi EI. Gitu ya. EI ini besar. Jadi hasilnya bisa saja nih masih 0, sekian gitu. Ya, ini penyebabnya karena EI tidak diketahui harganya kan. Jadi hanya satu harga satu satuan gitulah. Jadi tidak perlu harus diketahui pun nggak apa-apa, tapi harga ini jangan sampai salah gitu ya. Oke, matriks X sudah didapat. Kemudian kita mencari matriks F, matriks momen ujung. Rumusnya F itu adalah SB kali X, sama seperti di rangka batang ya. Seperti di sana F itu gaya batang, tapi di sini F adalah momen ujung. Nah, jadi F itu rumusnya SB kali X, sama dengan di rangka batang ya. Oke, jadi SB kali X. Ini SB kali 4 kali 4. Ya, SB itu kan NF kali NP. Ya, SB itu NF kali NP. Kebetulan NF sama NP kan besarnya sama, 4 kali 4. Ya, oke. Jadi ini adalah harga yang sudah diketahui gitu. Nggak selengkapi di sini. Nah, SB ini mengandung EI. Ya, sejak kita pakai ngitung S itu udah ada unsur EI-nya yang kita keluarkan kan gitu. Kenapa? Karena harga EI tidak dinyatakan, tidak diberitahukan gitu. Bukannya mencari, tidak, cuma memang belum tidak diberitahukan harganya berapa. Jadi dalam satu satuan gitu aja lah ya. Kali EI. Jangan lupa nih harga konstanta di sini, angka-angka ya. EI-nya dikeluar. Ingat, ini adalah hasil dari S kali B gitu ya. Oke, sementara si X-nya yang tadi di atas ini, X-nya ini, inilah harga ini, gitu ya. Saya nggak tuliskan lagi di sini, cuma inilah hasil perkaliannya dalam ini, F1 sampai F4. Kenapa? F itu kan satuannya NF kali 1, NF-nya 4, jadi 4 kali 1. Nah, si F1, F2, F3, F4 adalah momen primer, momen ujung, momen ujung ya. F1 sampai F4 adalah momen ujung. Oke, dimensi ingat, F itu adalah 4 kali 1. Jadi dalam F1 sampai F4. Nah, kemudian kita perhatikan ada harga ini. Ada harga F bintang. Ini belum pernah kita kenal sebelumnya. F bintang itu adalah merupakan penjumlahan F0 ditambah F. Ya, F bintang istilahnya momen ujung akhir gitu ya. Bintang itu akhir, final gitu ya. F bintang artinya momen ujung akhir. Adalah merupakan penjumlahan F0 ditambah F. F0 tadi apa? Momen primer. Ya kan? F0 itu momen primer, sementara F adalah momen ujung. Nah, perhatikan di antara ketiga ini, ketiganya punya dimensi yang sama. Oke, F bintang, F0 sama F punya dimensi yang sama, yaitu NF kali 1. Kalau saya sebut nama mereka 3 serangkai. 3 serangkai, gitu ya. Mereka punya kesamaan, sama-sama matriks kolom yang dimensinya juga sama, NF kali 1. Oke, tinggal beda pengertian. Ingat, F0 adalah momen primer, F itu momen ujung, yang apa rumusnya tadi?
SB kali X ya. F0 hasil momen primer, F itu SB kali X gitu ya. Nah, F bintang adalah menjumlahkan keduanya, F0 sama F. Karena sama dimensi, ya bisa langsung dijumlahkan. F0 udah ada hitungannya tadi di awal, F juga barusan sudah ada ya. Nah, ada yang mungkin dapat di laptop lah gitu ya, karena dikerjakan di laptop. Nah, jadi kalau ditotalkan F bintang itu inilah hasilnya. Itu ya. F bintang adalah 4 kali 1. Isinya 0, minus 231, positif 231, dan 0. Nah, pertanyaan kenapa di awal dan di ujung nilainya 0? Karena itu berhubungan dengan perletakan. Jadi ini kan sudah kondisi yang sebenarnya. Jadi di awal sama di akhir itu adalah perletakan yang merupakan perletakan sendi. Artinya di sendi tidak ada momen. Gitu. Jadi dapat 0 itu udah betul ya, boleh itu merupakan jalan pemeriksaan. Kalau ada harganya di situ berarti hitungan salah. Gitu ya. 0 awal dengan 0 akhir adalah posisi perletakan sendi. Jadi nilainya harus 0. Sementara di tengah min 231 dengan 231 itu artinya harus sama. Kenapa? Di titik C itu kan. Di titik C jumlah momen harus 0. Jadi nggak boleh ada selisih momen kan. Nah, jadi artinya totalnya adalah 0 gitu ya. Jadi ini bukan sulap, bukan sihir. Dia kembali ke suasana realnya gitu ya. Kalau tadi kan sempat kita waktu ngitung F0 itu bukan kondisi sebenarnya. Istilahnya kondisi disesatkan gitu ya. Tapi kondisi yang menyesatkan tapi enak istilahnya ya, karena kondisinya sempurna. Itulah ceritanya kalau mau dibikin pemisalan-pemisalan gitu ya. Nah, jadi F bintang isinya ini ya. 0, 231 dan min 231 ya, dan 231 kemudian 0. Dah dapat harga F bintang, baru kita hitung reaksi perletakan yang sebenarnya. Inilah dia. Nah, menghitung reaksi perletakan, perhatikan dua elemen itu ya kan, elemen 1 dari A ke C, elemen 2 dari C ke B ya, atau sekali lagi elemen 1 AC itu L1 nya 5 meter dan yang kedua juga sama, L2 nya 5 meter gitu ya. Oke, di elemen 1 ada beban apa? Ada beban merata ya kan, Q12 itu udah ketahuan dari awal kan gitu. Tapi kemudian hasil ini kita bawa hasil F tadi, mana tadi? F bintang. Nah, jadi F01 dengan F02, maaf, F1 bintang dengan F2 bintang ya. F1 bintang 0, F2 bintang min 231. Inilah itu. F1 bintang 0, F2 bintang 231 min, tapi ya sudah kita bikin arah momen berlawanan jarum jam. Oke, sementara yang F231 yang bawah ini dan F yang terakhir 0 itu di elemen 2. Perhatikan ini, F3 bintang searah jarum jam ya, karena positif tadi 231, dan F4 bintang 0 itu tadi karena sendi ya, sendi tidak punya pembekalan momen gitu lah istilahnya, karena sendi ya, kecuali kalau jepit dia harus ada momen. Nah ini karena sendi nilainya nilainya 0, sama seperti di F1 tadi, F1 bintang dari nilai 0 karena di A sendi ya. Oke, kita hitunglah reaksi yang sebenarnya ini, bukan lagi kondisi yang kondisi yang bukan kondisi yang bukan sebenarnya gitu ya, tapi inilah kondisi yang sebenarnya. Oke, kita hitung reaksi. Akibat beban merata masing-masing dapat setengah KL. Itulah 30 kan, masing-masing 30. Terus perhatikan F1 0, F1 bintang 0, F2 bintang 231. Berarti ada selisih momen atau sigma F sebesar, ya jumlahkanlah itu. Ada sebesar 231 berlawan jarum jam. Gitu ya. Total kedua momen ini. Ya, dijumlah, inilah dia. Oke, dia putarannya berlawan jarum jam. Maka dua reaksi ini, mana dia? Dua reaksi ini harus berputar, awas, ini ke atas, ini ke bawah ya. Artinya mereka berputar searah jarum jam.
ya. Jadi ini akibat selisih momen tadi yang sigma F, ya. Total sigma F nya kan berlawan jarum jam 231. Jadi yang dua ini harus ke atas, ini harus ke bawah, supaya mereka berputar berlawan jarum jam, ya kan, melawan aksi tadi, ya. Sudah terpenuhi hukum Newton ketiga. Oke, jadi artinya di sini jadi plus, di sini ngurang. Oke, jadi setengah KLT di 30 tambah ini adalah 76,2. Gitu ya. Sementara di sini setengah KL 30. Ini kan dari merata nih. Terus ini yang selisih momen tadi yang berlawanan. Berarti kan di sini ke atas, ini ke bawah. Nah, ke bawah ya. Jadi dengan besar yang sama, cuma tandanya berbeda gitu. Jadi ini min 231/5, dan di total 30 dengan min sekian dapat min 16,2. Negatif ya, ke bawah. Oke, itulah reaksi elemen 1. Ya, reaksi elemen 1. Ya, kita masuk ke elemen kedua. Hitungannya sama seperti waktu menentukan P4 tadi. Gitu ya. Ada reaksi yang harus dihitung, tapi di sini tidak ada momen primer. Oke, F1 bintang, F2 bintang, dan F3 bintang bukan momen primer lagi tuh. Sudah merupakan penjumlahan momen primer dengan momen ujung F. Oke, jadi F3 bintang dapat 231 dan F4 bintang dapat 0, hasil dari hitungan yang tadi ya. Itu di bawah ini. 231 positif, 0 ya, nggak ada arah ya. Oke, jadi F3 bintang positif secara jarum jam 231, antara F4 0 gitu kan. Nah, totalkan sigma F dicari antara kedua gaya F3 bintang dan F4 bintang. Oke, di total inilah sigma F-nya 231. Oke, selanjutnya selesaikan reaksi akibat beban merata setengah KL, akibat beban terpusat P kali 3/5 untuk RC2 ya, sementara RB P kali 2/5. Ini udah paham tadi kan untuk menentukan P4. Nah, terus di sini kan momennya secara jarum jam tuh, total momen. Nah, tentu lawannya harus kita bikin. Jadi di sini ke bawah. Ini ya. Sini ke bawah, sini ke atas gitu ya. Oke, artinya mereka berputar berlawanan jarum jam, ya kan? Mereka berputar kejar-kejaran berlawan jarum jam, lawan dari total momen yang secara jarum jam ini tadi. Gitu ya. Jadi artinya sudah oke. Hukum Newton 3 sudah dipenuhi. Artinya di sini minus, yang di sini plus. Ya, kebalikan dengan yang pertama tadi ya. Oke, jadi di sini minus, selesaikanlah ini setengah KL tambah ini kurang ini, dapatlah 16,2 ke atas. Nah, ini harus sama yang dua ini. Ini harus sama ya, sama-sama di titik C harus sama. Di C tidak ada perletakan, tidak ada beban terpusat yang lain, jadi harus sama ini. Kalau nggak sama berarti ada kesalahan hitung. Sini min tapi sini plus gitu ya. Dan kemudian RB diselesaikan ini ya, selesaikan setengah KL tambah P kali 2/5 tambah 231/5 dapat 97,8. Besar ya, karena ini ke atas nambah kan. Oke, sini tadi min ngurang. Oke, seperti itulah reaksi di elemen 2. Jadi disatukan sekarang. Perhatikan, tadinya reaksi di A ini 76,2, sementara RC1 RC2 sama tapi berlawan tanda, dan kemudian RB 97,8. Nah, mau disatukan kembali, mau digabungkan lagi si dua elemen ini, maka tentunya ini jadi 0 ya. Digabungkan di titik C. Jadi ini sama harga dan tanda berbeda, di total jadinya 0. Nah, jadi inilah yang terjadi. Perhatikan, inilah kondisi balok sekarang setelah disatukan gitu ya. Di C tidak dipisah lagi. Nah, RA 76,2 tadi, ya kan? Dah, di C nggak ada lagi reaksi karena di total sudah 0. Kemudian di RB 97,8, hasil yang tadi ya. Ya, ini RB 97,8, RA 76,2. Oke, inilah kondisi akhir. Sudah bisa kita hitung reaksi perletakan dan gaya dalam. Ya, perlu juga dicek ya, tapi sambil menghitung gaya dalam lintang lah ya. Kita hitung berapa perhitungan lintangnya. Kita mulai hitungan lintang. Jadi kita
menentukan gaya lintang dulu baru momen. Ini aturannya ringkas tapi harus ikut itu tadi, harus lintang dulu baru momen ya. Nah, sebelum kita menggambar gaya lintang, kita lihat dulu hitungannya ya. Perhatikan, DA kan sebesar RA 76,2, perhatikan. Sementara DC, perhatikan posisi di titik C di tengah-tengah ya, itu 76,2 dikurang 12 kali 5 ya kan, Q-nya 12, L-nya bentangnya 5, 60 kan. Jadi DC dapat 16,2. Dan kemudian di titik berikutnya di D saya tambahkan sini tempat beban terpusat bekerja ya. Oke, sudah. Di tempat beban 54 bekerja. Nah, di kiri adalah 16,2 dikurang 12 kali 2. Artinya hanya beban merata ya di sini nih, dari C ke D. Oke, panjangnya 2, Q-nya 12 ya. Nah, itu di kiri dapat min 7,8 ya. Di kiri min 7,8, baru kemudian di kanan. Artinya si beban terpusat 54 masuk ke bawah kan, negatif. Di min 7,8 tambah 54 dapat 61,8 min. Itulah di kanan. Nah, kemudian setelah di kanan kita hitung di B kiri. Di B kan ada RB tuh. Jadi kita hitung di B kiri. Jadi yang sebelumnya tadi 61,8, jadi kanan ya. Ya, di itu dimasukkan min 61,8 tambah 12 kali 3. Ya, sepanjang di ke B kan ada merata 3 meter, Q-nya 12 gitu kan. Nah, jadi beban penggantinya terpusat min 12 kali 3. Dapatlah DB kiri 97,8. Baru kemudian DB kanan ya, min 97,8 tadi tambah reaksinya si RB 97,8 ke atas kan. Jadi totalnya adalah 0. Nah, inilah hasil hitungan lintang. Kemudian digambarlah bidang momennya. Oke, saya pikir sudah paham ya. Di A 76,8, di C dapat 16,2, terus DB kiri 7,8 min ya, DD kanan minus 1,8, DB kiri 97,8 min, baru DB kanan 0. Oke. Nah, inilah bidang lintangnya. Perhatikan, ini di titik ini ya kan, ada harga lintang dari positif ke negatif ya kan, dari positif 16,2 ke negatif 97,8. Artinya akan melewati lintang sama dengan 0. Dx sama dengan 0 itu artinya momen maksimum. Nah, gitu ya. Di titik ini lintang 0, menandakan momen maksimum. Pertanyaan, di manakah posisi titik ini? Artinya berapa meter dari C? Nah, kita belum tahu harga kan? Kita misalkanlah sebagai X dulu. Oke, jadi inilah hasil hitungan atau gambar lintang gitu ya. Ingat, posisi lintang sama dengan 0 itu kita belum tahu di mana. Kita misalkan dari C ke titik itu jaraknya X gitu ya. Ini nih. Nah, oke, kita mau menyelesaikan X-nya dulu. Gitu ya. Tapi sambil jalan kita proses momen lentur. Oke ya. Jadi perhitungan lintang sudah selesai, lanjut ke momen. Nah, momen, perhatikan momen lentur. Nah, perhatikan ini mungkin beda dari pengalaman kalian. Ngitung momen lentur bukan pakai persamaan-persamaan gitu ya, tapi pakai langsung berdasarkan luasan lintang. Saya nggak tahu kalian udah belajar atau belum, tapi nggak perlu pakai persamaan-persamaan. Oke ya. Nah, kita mulai perhitungan momen. MA di A tadi kan sendi, jadi tidak ada momen ya, jadi 0. Terus MC ini ya, MC adalah 76,2 kali berapa? Kali 5, terus minus 12 kali 5 gitu kan. Ini lihat ya. Oh, kali jarak 2,5. 12 kali 5 masih lintangnya kan, kali jarak udah momen. Nah, jadi dapat berapa? 231. Itulah MC. Lantas dari titik C kita mau tahu di dx sama dengan 0 itu berapa momen maksimumnya, ya kan? Nah, sebelum dapat momen maksimumnya kita hitung dulu X tadi, berapa harga X tadi ya. Nah, untuk itu kita selesaikan dengan perbandingan segitiga sebangun. Oke ya, jadi mau hitung momen di lintang sama dengan 0,
itulah momen maksimum gitu kan. Tapi kita hitung dulu X dengan menggunakan perbandingan dua segitiga sebab. Oke. Segitiga pertama ini yang segitiga kecil ini ya. Ini nih tingginya 16,2 sementara jaraknya X. Belum tahu kita X berapa kan dari titik C gitu ya. Oke, inilah gambarnya. Nah, itu segitiga yang pertama yang kecil ya. Nah, segitiga yang kedua dengan cara ini ya, menaikkan si 7,8 min tadi supaya ke atas ya, ke titik D. Nah, dia supaya ke titik D kan lintang sini 0 jadinya. Nah, terus tentunya naiklah garis miring ini kan. Jadi artinya di sini bukan 16,2 lagi, sudah tambah 7,8. Jadi sama dengan 24 ya. Oke, inilah dia segitiga yang kedua. Jadi tingginya sekarang 24, alas 2 meter ya. Ini kan 2 meter nih. Nih, dari C ke D kan 2 meter. Itunya itu ya, dari C ke D. Oke, nah jadi segitiga yang kedua seperti itu. Oke, kita lihat sekarang harganya, harga si X bagaimana. Nah, kita lihat perbandingan segitiga itu. Oke ya, 16,2 banding X ini ya. 16,2 banding X inilah itu sama dengan 24 banding 2, segitiga yang besar ya, yang menaikkan tadi tuh ya. Jadi 16,2 banding X sama dengan 24 banding 2 ini ya. Diselesaikanlah ini perkalian silang, dapatlah X 1,35 meter. Mudah-mudahan nggak salah hitung ya. X nya 1,35 meter. Maka tadi kita hitung sudah MA, terus MC ya kan. MC sudah kita hitung, yang dapat 231 tadi. Lantas sekarang adalah menentukan momen di lintang sama dengan 0 atau harga momen maksimum. Gimana caranya? Ya, jadi momen yang sebelumnya tadi kan 231, yang momen di C ya. Ini MC nih. Terus tambah, nah ini nih ya. Ini kan masih MC yang 231 tadi di sini. Nah, sekarang momen di sini adalah momen di C tadi 231 ditambah luasan segitiga. Ini kan segitiganya positif di daerah atas ya. Jadi nambah ya, 231 momen di C tambah setengah alas kali tinggi, setengah kali X kali 16,2. Nah, oke. Itulah proses hitungannya dan penyelesaiannya ini. Ini ya, momen sebelum tadi 231 tambah setengah alas kali tinggi, ada total dapat sekian, 241,935. Itulah momen maksimum, agak lebih besar perhatikan. Baru kemudian MD. MD itu momen di mana? Momen di titik bekerja beban terpusat tadi ya, MD. Nah, MD sama dengan momen sebelumnya 241 yang sebelumnya tadi ya. Ini ya. Oke, inilah dia itu. Terus perhatikan dari titik X ini ya, di posisi momen maksimum ke titik ini ke D, ini kan segitiga di bawah ya, di bawah as, artinya negatif. Terus segitiga berarti luasnya setengah alas kali tinggi. Nah, minus ya. Ini dia. Jadi momen yang sebelum 241 yang momen maksimum tadi ya, dikurang dengan setengah alas kali tinggi. Inilah dia. Dapatlah hasil 239,4. Oke ya. Jadi sudah didapat harga MD. Ya. Nah, terakhir hitungannya adalah setelah MD adalah MB. Di ujung ya, MB. MB gimana? Ya, momen sebelumnya 239,4 ya kan. Terus perhatikan dari D ke B ini ada lintangnya bentuk trapesium ya. Dari D ke B lintangnya trapesium, dan terus di bawah as berarti negatif kan, mengurang berarti kan. Nah, gitu. Jadi perhatikan hitungannya, MB sama dengan 239,4 yang sebelumnya tadi ya, yang sebelumnya tadi nih, yang MD tadi 239,4. Oke. Nah, dikurang trapesium tadi. Kurang ya, karena di bawah garis as. Jadi inilah luas trapesium. Ya, 97,8. Ini 97,8 tambah 61,8 bagi 2.
kali panjangnya atau alasnya. Di ke B itu berapa? 3 ya. Di ke B 3 meter. Nah gitu, setengah alas, jumlah 2 sisi bagi 2 kali jaraknya. Inilah itu. Jaraknya 3 meter. Oke, nah jaraknya 3 meter silo nih. Oke. Minus ya. Nah, 239,4 kurang 978 tambah 1 bagi 2 kali 3. Nah, ini harganya sama. Artinya dijumlahkan nilainya 0. Oke, momen di ujung batang memang harus 0. Oke. Perhitungan momen sudah selesai. Maka kemudian gambarkanlah momennya ya. Sengaja saya nggak mau gambar momennya supaya kalian agak mikir dulu ya. Setelah gambar lintang tadi, gambar lintang kan udah ketahuan nih, terus hitungan momen udah ada tadi kan, maka di rumah masing-masing menyelesaikan gambar bidang momennya seperti apa gitu ya. Oke, udah gampang kan, hasil momen sudah diselesaikan berdasarkan luasan lintang, perlu pakai bersama-bersama. Nah gitu, jadi sudah ketemu reaksi yang udah kita bahas tadi ya. Reaksi sudah dapat ini ya, ini reaksi sudah dapat, kemudian G dalam lintang sudah ada termasuk hitungannya, momen juga sudah kita selesaikan, tinggal gambarnya yang belum. Oke ya, pokoknya hitungan sudah selesai, tinggal menyelesaikan gambar bidang momennya. Oke, sampai di situ dulu video kita. Saya tutup dengan selamat belajar. Oke ya.